Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, bahkan telinga yang baik untuk bisa mendengarkan renungan malam yang saya buat ini. Dan renungan malam pada hari ini diambil dari ayat hafalan kita pada hari ini, dari Mazmur pasal 99 ayat yang ke-9. Ayat ini berbunyi demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur 99 secara khusus didedikasikan untuk menyatakan bahwa Tuhan Yahweh Israel adalah Tuhan dan Raja yang kudus. Tidak diketahui latar belakang dari Mazmur ini dan juga tidak diketahui siapa yang menulisnya. Namun yang pasti apapun yang ditulis oleh penulisnya dalam pasal 99 ini menggambarkan bahwa firman Tuhan itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan setiap ayat dan kata-kata yang ada dalam setiap firman Tuhan termasuk Mazmur ini diinspirasi oleh Tuhan dan tidak bisa salah. Dan inspirasi yang Tuhan berikan melalui pasal 99 ini menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan Raja yang kudus. Apa arti dari Tuhan Raja yang kudus ini? Kudus dalam bahasa Ibrani kados itu artinya separate atau dipisahkan. Ia Tuhan yang tidak sama dengan apapun juga, dan di dalamnya tidak ada kecemaran dan keberdosaan. Karena itulah kita layak meninggikan Tuhan seperti yang dinyatakan dalam ayat ini. Layaklah kita menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Tema ini ditulis berulang-ulang dalam Mazmur 99. Misalnya ayat 3 dinyatakan, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Lalu ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Lalu diulangi lagi dengan ayat emas kita, ayat 9 yang tadi sudah saya baca, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kalau sesuatu sudah diulang 3 kali, maka tidak salah bahwa Tuhan kita, Tuhan kudus dan Dia layak menerima penyembahan dari kita. Karena itu tidak salah Yesaya saat dia diangkat dalam penglihatan ke sorga, dia mengatakan, aku tidak layak sebab aku ini najis bibir. Dia berteriak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yang juga menggambarkan Tuhan Tritunggal yang Yesaya lihat. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di sana. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan Dia tidak suka dengan kecemaran. Karena Dia Tuhan yang kudus, maka kehidupan kita pun harus kudus. Karena 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Petrus mengutip Imamat 11 ayat 44-45 dan pasal 19 ayat 2. Jadi kekudusan adalah langkah awal dan selanjutnya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masih hidup beberapa puluh tahun dan sebagian besar dari kita tidak langsung meninggal setelah kita percaya. Dan tugas kita adalah membuat progres dalam kekudusan kita. Grafik kita harus naik. Kita mungkin bisa jatuh, mungkin kita bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, bangkit, jatuh lagi, dan begitu terus. Grafiknya mungkin bisa datar tapi harus membuat progres kenaikan. Kalau anak-anak Tuhan makin cemar, makin turun grafiknya, maka ada pertanyaan besar, apakah orang itu sungguh-sungguh lahir baru atau tidak. Buah-buah pertobatan harus nampak sehingga hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah orang lain. Sebelum kita ketemu Tuhan dan menerima kekudusan sempurna di mana kita tidak berdosa lagi, kita harus makin kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Mari sebelum beristirahat sepanjang malam, mari renungkan firman ini dan nyatakan di dalam hati kita, kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Yahweh yang menyelamatkan kita.
Kuduslah Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Biarlah sepanjang malam hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Biar sepanjang malam selama kita tidur, hati kita dan pikiran kita dipenuhi oleh kekudusan Tuhan yang memampukan kita untuk hidup kudus mulai esok dan selanjutnya, makin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, meneguhkan, dan terus menyucikan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan Yesus menjaga kita senantiasa. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Biar damai Kristus berdiam di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.